Salah satu kejadian yang menakutkan bagi calon jamaah haji maupun umroh saat berada di Mekah adalah tersesat, terlebih bagi lansia. Lalu bagaimana tips supaya kita tidak tersesat pada saat berada di Mekah? Mari kita simak dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabarnya duyufur rahman calon tamu Allah? Semoga sehat walafiat dan dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Umi semuanya, banyak orang yang takut sekali saat ke Mekah itu, yaitu takut tersesat. Ya, kenapa? Karena banyak sekali cerita yang kita dengar. Salah satu derita ya dalam tanda kutip. Derita dari calon jamaah itu adalah tersesat. Gimana tidak menderita ya saat kita tersesat di tanah orang, di kota orang, tidak ada teman, bingung ya. Kita mau seperti apa mencari pertolongan, dan ini bukan hanya membuat sedih, tapi juga membuat repot orang lain. Karenanya dalam video kali ini Umi akan khususkan bahas bagaimana tips-tipsnya agar kita tidak tersesat saat berada di tanah suci. Sehingga salah satu masalah bisa kita atasi. Tapi sebelumnya seperti biasa mohon dukung dulu channel ini agar terus berkembang menjadi manfaat buat umat, dan Umi doakan semoga teman-teman yang mendukung channel ini diberikan Allah kemudahan untuk berangkat haji ataupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Inilah tips agar tidak tersesat saat berada di kota suci. Yang pertama, pada saat kita datang memasuki hotel untuk pertama kalinya, pastikan kita mintai kartu nama hotelnya. Biasanya sih ada petugas yang membagikan, maka itu disimpan baik-baik dan dijadikan pegangan untuk mengenali nama hotel kita. Yang kedua, fotoin depan hotelnya atau bagian depan hotel itu foto ya. Jepret, maka kita akan tahu seperti apa penampakan hotel kita dan namanya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat kita kemana-mana, pakailah selalu ID card. ID card seperti apa? Ya seperti ini. Biasanya kita akan dibagikan kartu identitas, ya ID card seperti ini. Ada barcode dari paspor kita, ya. Barcode paspor kita. Kemudian di bagian belakangnya ada nama pembimbing, kemudian ada nama mutawif, ada nama hotel ya, dan identitas travelnya. Nah ini penting untuk selalu kita kenakan pada saat kita mau keluar. Jadi ini termasuk barang sakti ya, atau barang penting yang nggak boleh hilang atau nggak boleh kita tanggalkan ya. Kemudian selanjutnya, pada saat kita keluar mau ke masjid atau jalan-jalan atau mau kemanapun, terutama pada saat perjalanan pertama keluar dari hotel, maka kita foto bagian-bagian penting jalan menuju hotel kita. Biasanya kalau hotelnya agak jauh, kita akan melewati perempatan atau melewati bangunan-bangunan hotel lain di depan kita. Maka
supaya tidak lupa kita fotokan pojokan, belokan yang akan mengarah kepada hotel kita. Jepret sehingga pada saat nanti kita kembali kita tahu, oh saya melewati hotel ini, oh saya beloknya deket ini, oh saya tadi beloknya deket toko ini gitu. Jadi itu lebih mudah untuk kita nanti menelusuri jejak atau menjadi peta kita pada saat akan kembali ke hotel. Yang selanjutnya, jangan mampir-mampir dulu untuk keluar yang pertama kali. Jadi saat kita hari pertama keluar dari hotel, maka jangan mampir-mampir dulu mau cari-cari toko, mau cari-cari apa gitu yang mungkin dibilang sama orang. Jangan dulu, sebab kita baru hari pertama beradaptasi di kota suci. Nanti dululah setelah kita tahu mengenali betul rute ke arah hotel kita, baru nanti kita bisa mengeksplor sisi-sisi lain dari kota Mekah misalnya ya. Selanjutnya adalah simpan kontak teman sekamar kita. Ya, jadi kalau kita punya teman yang sekamar, simpanlah kontaknya agar jika ada apa-apa kita terpisah atau kita mau pulang duluan ya, itu kita mudah untuk berkomunikasi. Jangan sampai nanti kita hilang sendiri lalu juga kehilangan jejak ya, tidak ada kontak, mereka tidak bisa menghubungi, kita juga tidak bisa minta tolong ya. Kemudian jika Anda mau keluar, usahakan jangan berangkat sendirian, melainkan berangkatlah beramai-ramai. Minimal Anda berangkat berdua bersama teman yang sudah berpengalaman, atau minimal kalau yang sepuh berangkatlah bersama teman yang lebih muda, yang lebih paham lokasi. Ya, jangan sampai yang sepuh berangkat sendiri atau yang sepuh berangkat sama yang sepuh lagi. Nanti berdua tersesat ya, sama-sama tidak tahu bagaimana cara pulang, bagaimana cara memohon pertolongan. Jadi usahakanlah Anda berangkat bareng-bareng, yang sepuh kawal tetap ditemani sama yang muda. Nah yang terakhir ini, jika sedang berada di masjid nih, ini seringkali kejadian tersesat itu terjadi pada saat lagi di masjid. Salah satu di antara teman kita biasanya ada yang ingin ke toilet. Baik itu pada saat mungkin menunggu waktu sholat, habis tawaf atau apa, pengen ke toilet. Nah pada saat ke toilet usahakan jangan biarkan teman yang berkepentingan ke toilet itu ke toilet sendirian. Karena biasanya pada saat ke toilet, kalaupun dia bisa ketemu sama toilet, nanti akan keder pada saat kembali dari toilet. Keder dengan pintu atau keder mencari teman yang tadi. Karena di Masjidil Haram itu hampir semua sisi itu sama. Hampir semua wilayah di dalam masjid itu sama. Teman saya tadi di mana ya? Di arah mana? Di titik mana? Begitu banyaknya manusia dengan pakaian yang hampir sama. Sehingga nanti kadang-kadang yang tersesat itu pada saat habis dari toilet. Belum lagi kadang-kadang dari toiletnya sendiri pintunya bikin keder. Masuk tadi dari mana, keluar malah dari mana ya. Sehingga kok munculnya malah di tempat yang asing. Itu seringkali terjadi. Ya. Bahkan Umi pernah mendapati seorang sepuh ya, berasal dari NTT ya kalau nggak salah. Nah saat itu kejadiannya Umi keluar dari masjid melewati sofa ya, keluar. Kita kan mau kembali ke arah hotel ya, ke arah hotel ya, menuju biasanya mayoritas Indonesia itu menuju titik di WC 3 ya, arah-arah ke hotel-hotel yang banyak di sana. Sepuh ini Umi lihat,
Lah kok beloknya malah menuju arah ke Maulid ya, ke tempat di mana dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi berseberangan arah. Sedangkan arah ke situ itu memang sangat jauh dari hotel-hotel yang biasa kita tinggali. Ini kemungkinan menurut Umi salah jalan. Mana kondisinya juga sangat mengkhawatirkan ya. Pada saat Umi lihat itu beliau sangat sepuh sekali, badannya sudah bungkuk sekali. Beliau menggendong tas di punggungnya, kemudian menjinjing sesuatu juga di tangannya. Pas awalnya memang Umi mengagumi, oh Masya Allah Mas sudah sepuh begini ya berangkat umroh gitu. Umi kira beliau berangkat ada temennya. Jalan itu Umi kira ada temannya, ternyata enggak, sendirian, dan arahnya kok beda gitu dengan kebanyakan kita orang Indonesia. Mau kemana beliau? Umi curiga gitu, ada feeling ini tersesat kayaknya. Lalu Umi kejar, Umi tanya, ibu mau kemana? Dan beliau susahnya lagi, beliau itu tidak bisa bicara bahasa Indonesia. Beliau bicara dengan bahasa daerahnya mungkin. Jadi agak sulit juga Umi untuk bicara. Udah badannya membungkuk, kemudian juga bicaranya katakanlah kurang nyambung ya. Karena beliau bicara bahasanya sendiri, Umi bertanya dengan bahasa Indonesia ya. Akhirnya apa? Umi lihat identitasnya, Umi lihat tasnya. Ada identitas di tasnya. Jadi tas yang digendongnya adalah tas travel ya. Tas travelnya yang di sana ada terselip identitasnya. Ada nama hotelnya. Kemudian ada nomor teleponnya. Mungkin itu juga sudah dipersiapkan sama pembimbingnya ya, bahwa di tas-tas sepuh-sepuh ini ditulisi nomor-nomor kontak ya. Akhirnya Umi antarkan beliau sesuai dengan nama hotelnya. Saat itu kalau nggak salah hotelnya itu di Pullman. Maka arahnya tentu searah dengan Umi ya, di pas itu kan dekat dengan Tower Jam-Jam. Nah akhirnya Umi antarkan, walaupun kita komunikasinya nggak bisa lancar, arahkan dan mencoba menghubungi, walaupun belum bisa nyangkut ya, menghubungi nomor yang dimaksud. Tapi alhamdulillahnya walaupun agak lama juga ya, karena berjalannya sangat lambat ya karena sudah sepuh, kita bisa masuk ke bagian depan hotel. Kemudian adalah seseorang yang nampaknya memang sedang mencari beliau ya. Dan alhamdulillah kemudian mereka bicara dengan bahasanya, dan ya alhamdulillah berarti benar bahwa jamaah ini berasal dari hotel itu dan kembali ke rombongannya. Nah itu jadi pembelajaran teman-teman Umi semuanya, bahwa untuk lansia itu usahakan jangan sampai dibiarkan sendirian, kasihan. Coba bayangkan jika beliau tidak ada yang menemukan, tidak ada yang mengarahkan kemana harus berjalan, maka beliau akan tersesat sangat jauh menuju hotelnya. Dan itu mungkin belum tentu bisa sampai dalam 3 jam. Karena memang pertama dilalui sama orang yang tahu rute aja sudah salah jauh. Apalagi beliau tidak tahu, maka mungkin akan berputar-putar terus. Dan mungkin akan sampai kemana. Jadi itu akan membuat kita kesusahan, membuat orang lain kerepotan, juga akan membuat kita nanti kecapean. Karenanya sahabat Umi yang akan berangkat ke Tanah Suci, yang sepuh mohon adalah seseorang yang bersedia menemani. Syukur-syukur kalau yang menemaninya itu adalah keluarganya. Lalu yang muda juga harus peduli ya. Jangan mentang-mentang itu adalah orang lain.
bukan saudara kita, bukan ibu kita, lalu udahlah kita cari aman, kita urus diri sendiri aja, ya jangan. Kalau memang itu adalah jamaah yang katakanlah sebatang kara, tiada bersaudara dalam rombongan kita, maka menemani mereka insya Allah adalah pahala yang luar biasa. Walaupun memang kadang-kadang menemani sepuh ini ada godaannya tersendiri, yaitu ya kita harus menyesuaikan. Kita pengen jalan cepat, beliau lambat. Kita pengen tetap di masjid, beliau pengen pulang, seperti itu. Nah itu memang biasanya jadi konsekuensi beratnya harusnya di pembimbing ya, di pembimbingnya. Bagaimana pembimbing ini telaten mengurusi jamaah-jamaah yang memerlukan perlakuan khusus atau malah cuek dan menyerahkan kepada jamaah yang lain saja. Karena ada yang seperti itu. Jadi hanya diberikan kayak ya tanggung jawab itu diberikan ke jamaah yang lain. Jamaah yang lain harus ngurusi lagi jamaah teman-temannya ya gitu. Padahal kewajibannya ada di pembimbing, di mutawwif ya. Nah, karenanya semoga jika Anda berangkat umroh, Anda mendapatkan orang yang tepat, teman yang tepat, pembimbing yang tepat ya. Nah, dalam hal ini Umi insya Allah mengajak teman-teman semuanya yang mau berangkat umroh dibimbing oleh Umi, ditemani sama Umi. Jika teman-teman percaya, insya Allah kita akan mendampingi setulus hati tamu Allah. Umi memiliki program Umroh Akbar di bulan September 2024. Ini masih ada waktu bagi yang belum memiliki uang cukup, bisa menabung terlebih dahulu. Umroh Akbar September 2024 dengan pembimbing Umi, insya Allah harganya harga ramah, di harga 27 jutaan sudah all in insya Allah. Dengan harga tersebut mudah-mudahan ini memudahkan siapapun yang merindukan Baitullah bisa berkesempatan hadir di sana dengan harga yang lebih terjangkau. Kita mudahkan prosesnya, kita terjangkaukan harganya, dan kita temani proses ibadahnya. Mudah-mudahan menjadi ibadah yang mabrur, makbul, dan pulang mendapatkan ampunan serta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang berminat silahkan hubungi kontak di bawah. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita sujud bareng di Baitullahnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk tips agar tidak tersesat di tanah suci, itu saja Umi cukupkan. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat terutama bagi Anda yang akan segera menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.